Apa yang terjadi dengan Chung Hawai? Kenapa dia mau meninggalkan agensinya? Halo teman-temanku, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, gimana sih kabarnya hari ini? Everything is okay? Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, tetap semangat ya guys, don't give up. Nah teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar industri musik K-pop yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah supaya teman gak ketinggalan informasi apapun, langsung saja teman-teman buruan subscribe channel aku sekarang juga sambil dibantu perkembangan channel aku. Terima kasih banyak. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Teman-teman, untuk berita pertama ini ada berita yang benar-benar menghebohkan juga dan membuat kita sebagai netizen agak geram juga sama sosok yang satu ini. Jadi baru-baru ini dikabarkan bahwa ada CEO dari agensi yang diperiksa oleh pihak kepolisian usai memaksa trainee girl group untuk mengirim foto dengan pakaian dalam. Jadi teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, langsung aja kita baca. Di sini ada seorang CEO dari agensi yang diperiksa oleh pihak polisi setelah memaksa trainee wanita untuk mengirimkan foto dengan hanya mengenakan pakaian dalam setiap minggunya. Dicatat setiap minggunya. Jadi menurut laporan pada hari Senin tanggal 22 Agustus, saat ini pihak kepolisian Incheon itu tengah melakukan penyelidikan setelah mendapatkan pengaduan pada bulan Juni lalu. Dan berdasarkan pengaduan tersebut, CEO dari sebuah agensi hiburan ini meminta trainee girl group mereka untuk mengirimkan foto dengan pakaian dalam setiap hari Selasa mulai dari bulan April hingga pada bulan Juni dengan alasan ingin mengecek bentuk tubuh. Modus baru ya bang, oke. Dan foto-foto tersebut juga diambil dari depan, belakang, dan samping sesuai dengan perintah dari CEO dari agensi tersebut. Polisi juga dikabarkan tengah memeriksa kantor agensi itu pada bulan Juli lalu dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan pada komputer dan juga ponsel. Dan untuk sang CEO juga mengaku mendapatkan kok persetujuan dari para trainee Korea dan juga internasional dan mengaku tidak melakukannya atas dasar keinginan untuk berbuat yang tidak senonoh. Dan ia juga mengklaim bahwa metode ini dilakukan agar para trainee bisa debut dengan cepat. Enggak, maksudku kayak apa sih hubungan kita harus mengirimkan foto dengan pakaian dalam dan juga dapat debut dengan cepat? What? Aku nggak bisa nemuin koneksinya sih. Oh, aku tahu. Ya mungkin untuk yang sponsor. Atau nggak gini guys, kita positive thinking aja ya. Mungkin dia cuma ngecek mana yang bodinya bagus atau enggak. Ya enggak sih? Tapi kan bisa juga ditimbang berat badannya Pak. Atau enggak, ya bisa langsung hadir gitu nggak sih? Bisa langsung dihadapkan gitu nggak sih dengan staf wanitanya? Masa sih nggak ada staf wanitanya? Masa CEO-nya juga langsung yang turun tangan gitu ngecek tubuh dari trainee-nya? Kayak nggak habis pikir ya bapak-bapak ini ya. Tapi jujur guys, kalau aku jadi trainee-nya pasti bakalan ngerasa kayak gimana gitu, bayangin. Meskipun ya emang di zaman sekarang juga banyak sih yang pamer foto dengan pakaian dalam, tapi buat orang apalagi yang ada di bawah umur, tentu mereka merasa nggak nyaman gitu. Dan dia bilang kan sudah dapetin persetujuan dari trainee-nya. Ya gimana nggak dapetin persetujuan? Orang dia bilang dengan diembel-embeli pasti trainee-nya bilang setuju. Next teman-teman, kita ke topik yang kedua, ini tentang Chen EXO. Kalian tahu nggak sih pas saat Chen EXO itu tampil, lightstick-nya itu dimatikan oleh fans. Chen EXO itu ditanggapi dengan dingin oleh penggemar di konser SM Town Live. Pada tanggal 20 Agustus, SM Entertainment diketahui menyelenggarakan konser SM Town Live pertama mereka dalam 5 tahun di Korea. Bertajuk SM Town Live 2022 SMCU Express at Human City Suwon. Konser berlangsung di Stadion Piala Dunia Suwon. Dan banyak banget nih artis SM yang tampil, mulai dari TVXQ, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT, dan aespa. Namun nih teman-teman, selama pertunjukan terlihat bahwa sebagian besar lightstick dimatikan ketika Chen muncul untuk melakukan penampilannya. Ketika Dio muncul setelah Chen, lampu kembali dinyalakan. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar-gambar yang berikut ini. Dan setelah gambar tersebut beredar secara online, netizen pun membagikan reaksi mereka. Di sini ada netizen yang berkomentar kayak gini guys. Untung mereka baru saja mematikan lightstick mereka. Ya, aku juga akan melakukan hal yang sama sih. Aku sih mengerti ya dengan para penggemar. Mereka bantu Chen untuk menjaga hubungan pribadinya selama bertahun-tahun. Tetapi dia membalasnya dengan pernikahan. Lol. Saya ada di sana dan ya reaksinya hampir tidak ada ketika dia tampil. Ini bukan hanya menikah. Max diberi selamat terus-menerus, tetapi orang ini ya Anda menuai apa yang Anda tabur.
Kalau aku lihat sih guys ya, di sini memang penggemar-penggemar tuh masih ada yang kecewa gitu sama Chen. Kecewanya mungkin dikarenakan ya Chen tiba-tiba menikah seperti itu. Chen juga dikabarkan kayak punya bayi seperti itu. Ini mungkin yang membuat mereka jadi kecewa dan pas saat Chen tampil memberikan reaksi yang dingin terhadap Chen. Dan mungkin buat yang bilang aduh fansnya lebay banget sih. Gimana ya ngomongnya ya guys ya, tipe-tipe kepribadian dari penggemar itu juga berbeda-beda loh guys, oke? Ada yang tipenya santuy dan ada juga yang posesif. Nah kalau kita berbicara mengenai penggemar-penggemar Chen, kenapa sih banyak yang kecewa sama Chen ini? Karena gini guys, mereka itu seperti seolah-olah punya ini loh, punya perasaan gitu loh sama Chen. Nah sama nih kayak kalian, misalnya kalian tuh kan suka sama seseorang. Di saat seseorang itu sudah punya pacar ataupun menikah, kalian pasti kecewa dong. Apalagi untuk penggemar-penggemar Korea itu ya kan, mereka itu merasa bahwa mereka itu sudah dikhianatin gitu loh sama Chen. Ngerti nggak siapa yang aku bilang? Karena untuk penggemar-penggemar ini kan juga sudah menghabiskan banyak uang banget nih untuk idol. Jadi di saat ada idol yang berkencan, apalagi menikah, mereka tuh bener-bener merasa dikhianatin gitu loh guys. Jadi memang serba sulit gitu kalau kita jadi idol gitu. Dan sebenarnya kalau Chen juga mau menikah dan juga punya anak sebenarnya nggak salah gitu. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya juga adalah ada yang ditinggalkan oleh penggemar dan akan ada penggemar yang bertahan seperti itu. Dan kalau kalian sendiri gimana? Apakah kalian tipe penggemar yang bertahan atau meninggalkan? Nanti langsung saja komen di kolom komentar. Dan kita akan masuk ke berita terakhir, yaitu tentang Chung Ha yang mengatakan bahwa dia itu ingin meninggalkan agensinya saat ini. Wadaw, kenapa nih Mbak Chung Ha? Apa yang terjadi dengan Chung Ha? Why? Kenapa dia mau meninggalkan agensinya? Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa banyak loh idol veteran yang telah memulai debutnya mengatakan memilih agensi manajemen yang baik adalah salah satu aspek terpenting untuk menjadi artis yang sukses. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan manajemen agensi akan bertanggung jawab atas promosi dan juga produksi album, serta membantu artis untuk mempromosikan diri sebaik mungkin. Dan baru-baru ini teman-teman, Chung Ha menjadi topik hangat ketika dia baru-baru ini masuk ke V-Live dan memberitahu fans bahwa dia ingin meninggalkan agensinya. Dia mengatakan kepada fans, "Saya ingin keluar dari agensi dan tolong bawa saya keluar." Menurut salah satu penggemar yang membagikan berita ini, video V-Live itu telah dihapus dari situs. Penggemar tersebut juga berbagi dalam komunitas online bahwa belum lama ini, Chung Ha berbicara tentang agensinya saat ini di V-Live. Dia pun berkata, "Saya ingin keluar dari perusahaan." Tapi video live juga telah dihapus dan tidak diunggah lagi. Postingan itu juga menjelaskan bahwa Chung Ha bahkan tidak memposting satupun sparkling selfie di acara musik, dan ia juga mengetahui apa yang terjadi setelah Chung Ha melakukan video live untuk para fans. Berita tersebut juga kemudian menjelaskan bahwa Chung Ha telah mengirim selfie-nya ke perusahaan yakni MNH Entertainment, tetapi agensi tidak mengunggah dan juga mereka memberitahu Chung Ha bahwa mereka tidak tahu mengapa foto-foto itu tidak diposting. Para penggemar juga menjelaskan bahwa banyak kesalahan yang dilakukan oleh agensi Chung Ha, seperti kesalahan ejaan ataupun mengunggah foto teaser yang sama di Instagram dan juga Twitter. Selain itu, agensi juga tidak melakukan promosi teaser yang tepat. Jadi tidak ada yang tahu bahwa Chung Ha telah merilis lagu-lagunya terlebih dahulu. Oleh karena itulah penggemar juga menjadi marah dan berharap Chung Ha mengubah agensinya. Adapun ini teman-teman, untuk netizen berkomentar, saya bertanya-tanya, kapan sih Chung Ha membuat comeback, dan juga ketika saya mencari, ternyata dia sudah rilis lagunya loh. Dia sangat baik dalam mengurus orang, tetapi baginya untuk mengatakan itu berarti bahwa perusahaannya sangat buruk. Saya sih berharap dia memindahkan agensinya ke tempat mereka melakukan pekerjaan yang layak. Perusahaan itu melakukan ini dengan baik berkat Chung Ha loh. Semoga dia menemukan perusahaan yang lebih baik. Lalu ada juga yang berkomentar, anggota staf yang pandai bekerja pindah dari agensi kecil ke agensi yang lebih besar, sehingga agensi kecil berhenti melakukan pekerjaan dengan baik. Saya telah melihat ini terjadi begitu banyak. Tapi jujur sih, kalau aku jadi Chung Ha juga bakalan kecewa banget loh. Karena aku sudah rilis lagu tapi banyak banget yang nggak tahu, dan itu dikarenakan manajemen agensi yang tidak tepat. Apalagi untuk Chung Ha sebenarnya sudah punya nama, tinggal dikembangin lagi sama agensinya gitu loh. Sayang banget sih kalau Chung Ha itu disia-siain, ya nggak sih? Dan teman-teman, gimana pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Apakah kalian juga sama geramnya seperti netizen yang lain? Langsung saja komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sekian aja untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit, dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Thank you ayam. Ayamnya juga ikut meneriakan aku, semangat Yusril katanya. See you next time. Goodbye everybody.